Oke, rekan-rekan, selamat siang dan selamat kembali lagi ke ruang pembelajaran daring kita. Mudah-mudahan 2 minggu istirahat ya dari mata kuliah ini menjadikan kalian jauh lebih segar untuk masuk ke paruh kedua semester ini. Hari ini kita akan saling berbagi dari video UTS yang sudah kalian berikan kepada saya. Saya belum melihat karya-karya masterpiece kalian, maka nanti saya akan memberikan kesempatan pada kalian untuk berbagi ya. Jadi silahkan generous untuk berbagi video kalian. Silahkan rebutan siapa yang mau berbagi lebih dahulu. Nah, dalam mata kuliah ini saya akan mencoba menempatkan video kalian tentang insecure ya, rasa kurang aman tentang diri, menjadi lebih bersyukur dalam konteks yang lebih luas ya, yaitu konteks gereja yang mengalami pertobatan dan pembaruan. Nah, kita akan coba lihat ya pengalaman gereja setempat kalian, paroki, mungkin juga keuskupan, dan itu berarti kita mengenal ardasnya, arah dasar keuskupannya, atau visi misi paroki ya, agar nanti homili kita itu semakin punya tempat ya di dalam paroki, terutama wilayah yang paling dekat yang bisa kita bayangkan, homili kita itu akan kita sampaikan. Dan kalau itu tidak nyambung, seberapapun baik homili kita, kadang-kadang tidak kena pada kehidupan gereja tempat kita hidup. Maka saya akan memulai dengan kutipan dari seorang spiritualis Amerika, yaitu Henry Nouwen. Sediakan ruang yang Allah dapat menjadikan sesuatu yang sama sekali baru berlangsung. Nah, gereja kita tentu bukan gereja yang statis ya teman-teman, melainkan gereja yang dinamis. Berikut juga persoalan-persoalannya ya. Maka saya menampilkan difabilitas paroki atau difabilitas pastoral untuk men-challenge kita ya agar gereja senantiasa mengalami perubahan. Dan sebagai awalan saya ingin menampilkan sebuah video. Halo guys, kembali lagi nih bersama saya Ana dalam program Motivi Kosakata. Tunggu dulu seperti biasa. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman semua. Oke guys, kali ini kita akan membahas kata move on. Wah, kata ini tuh udah sering banget ya kita dengar, apalagi di kalangan anak muda waktu mereka fase percintaan. Yuk kita cari tahu menurut mereka move on tuh apa sih? Move on itu pindah. Dari kata move bahasa Indonesia artinya pindah. Kalau misalkan gitu, habis pacaran putus, nah itu namanya move on, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Just kidding. Move on tuh biasanya kayak tentang apa sih, tentang pacar, tentang gebetan ya, tapi sebenarnya enggak. Move on tuh kayak kita pernah mengalami masa-masa sulit, masa-masa kita terpuruk, nah kita harus move on, terus kita harus bangkit. Itu menurut move on. Biasanya dipakai buat orang yang habis putus dari pacarnya, terus teman-temannya pada bilang move on aja, lupain aja gitu. Tapi kalau orang kan kadang mengartikannya mau move on itu percintaannya, tapi sebenarnya move on itu bisa ke universalnya. Kebetulan saya udah berapa tahun ini belum move on. Wah iya, ini menyentuh sekali. Ini hatiku sampai ingat lagi. Kenapa belum move on? Kenapa gitu? Move on lebih sering dipakai untuk yang orang pacaran ya. Tapi kalau sebenarnya kata move on itu nggak untuk orang pacaran aja. Contohnya kayak kalau kalian lagi kerja terus stuck di suatu tempat, di suatu kerjaan yang tentunya tuh kerjanya itu aja. Cobalah untuk move on, pikiran kalian akan lebih terbuka. Jadi lebih bergerak lebih daripada yang biasanya kalian lakukan. Tinggalin aja yang udah.
punya pacar move on-nya biasanya di konteks kalau misalkan kita lagi dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan sedih, misalkan ditolak untuk wawancara kayak OSIS atau apa dan sebagainya, kayak gitu biasanya udah ikhlasin aja, move on-in aja. Jadi mengganti kata ikhlasin aja. Wah, ternyata pengalaman move on teman-teman ini sangat beragam ya. Tapi nggak asik nih kalau di episode kali ini nggak dibahas oleh sudut pandang psikologi dan teologi. Yuk kita cari tahu. Baik, move on itu kalau dalam bahasa Inggris artinya pindah gitu ya. Tetapi move on yang dalam bahasa yang gaul di Indonesia ini move on artinya beranjak, artinya pindah atau berangkat atau pergi dari sesuatu yang situasi yang tidak nyaman. Untuk anak muda di Indonesia ini lebih diartikan pindah ke lain hati, mencari pasangan baru, punya pasangan baru, itu yang dikatakan move on. Sebetulnya kata move on itu bisa lebih dari sekedar pasangan hidup atau mencari pacar begitu. Move on itu lebih diartikan pada beranjak dari situasi yang tidak menyenangkan untuk bisa memberikan hikmah, memberikan makna dari peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, anak muda juga mengatakan ada istilah gamon, gagal move on. Ketika dia tidak bisa berpindah dari pacar lamanya atau dari orang yang disukainya yang sebelumnya, itu dikatakan gamon, gagal move on, karena dia sulit untuk mengambil makna, sulit untuk mengambil hikmah dari hal yang tidak menyenangkan untuk kemudian mencari kebahagiaannya yang lain. Begitu. Tahun 1992, Eric Clapton itu nyanyi Tears in Heaven, sebuah lagu move on ketika dia kehilangan putranya, Connor, 4 tahun, yang jatuh dari ketinggian hotel 50 tingkat. Dia bertanya dalam pencariannya, apakah kalau nanti saya di surga, itu saya akan ketemu dia. Apakah dia masih mengenali saya? Apakah dia akan memegang tangan saya? Apakah dia akan mengangkat saya? Dalam keadaan di mana dia itu jatuh, dia bersimpuh dan butuh seseorang yang mengangkat dia. Nah, move on adalah pengalaman orang menerima tragedi dalam hidup. Dan kalau kita sudah mulai bisa cerita pada Tuhan, kita sebenarnya sudah. Hidup itu harus move on, guys. Jangan kita nge-stuck di titik itu terus aja. Apalagi kita anak muda, jangan mau deh nunggu orang dan nggak mau move on. Tapi jangan move on dari motivasi kosakata ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke semua. See you! Oke, rekan-rekan, motivi kosakata sebenarnya kelahirannya sangat sederhana. Waktu itu saya diajak ngobrol oleh Romo Murti ya. Saya kira Romo Murti sampai pada kesadaran bahwa hidup rohani gereja itu butuh bahasa baru, dan salah satu bahasa yang banyak digunakan sekarang ini adalah bahasa generasi Z. Maka Romo Murti itu mengumpulkan kata-kata yang kemudian kita menyebutnya sebagai kosakata ya, dan satu demi satu dibedah. Sekarang ini sudah lumayan banyak ya, sekira sudah 20-an kata yang kita bedah, dan uniknya agak berbeda ya mungkin dengan siaran-siaran lain. Kadang-kadang kita nggak ketemu ya dengan yang kelompok Kota Baru ini, saya nggak ketemu sama sekali dengan anak-anaknya. Saya juga nggak ketemu dengan Bu Erlita, jadi saya hanya teksin sendiri. Saya membayangkan kira-kira apa yang akan dikatakan oleh teman-teman muda, juga dosen PGSD ya, yang punya kepakaran di bidang psikologi dan juga menemani teman-teman yang butuh layanan konseling. Kita siaran terpisah, lalu kemudian itu diramu ya, sehingga menjadi sebuah tayangan
yang kalian tadi baru aja lihat ya. Apakah Yovita ada di sini? Mbak Yovita, apakah kamu ada di kelas ini? Hai Adomo. Oke. Ini adalah salah satu bintang filmnya ya, teman-teman. Yovita, coba dong di-sharingkan. Kamu kan kurang lebih mengalami nasib seperti saya ya. Kamu diminta datang, mau sisiran dulu Yovita? Rambutnya belum lurus. Oh, ini ngembang. Aneh banget rambutku, aku baru sadar. Iya. Pengalaman kamu gimana sih? Apa sih susahnya? Apa gampang ya? Mungkin kamu bicara proses ya. Ketika kamu omong beberapa kalimat itu mikirnya apakah juga secepat itu atau kamu butuh waktu yang agak lama? Apa yang kamu pertimbangkan ya ketika mau omong move on itu berasal dari bahasa Inggris, artinya seperti tadi itu ya. Lalu kamu bilang bahwa ini lebih universal. Apakah ada hal-hal yang kamu pertimbangkan ya Vita ketika kamu mau memilih bahwa kata-kata itulah yang mungkin sekarang ini paling baik perlu dikatakan tentang move on? Nah, Silakan. oke Romo. Jadi waktu itu Mbak Ana itu udah ngabarin dulu ke kami. Nanti kata-katanya ini. Jadi dikasih 5 kata. Kami tag sama seperti Romo. Kami tag terpisah. Dan itu langsung to be continue gitu loh. Kata satu dengan kata yang lain tuh langsung tag bareng. Nah di situ sebenarnya mumpung ada kesempatan tuh. Jadi Mbak Ana ngasih kata H-1. Lalu besoknya kami tag. Nah waktu beberapa waktu sebelum kami tag itu saya gunakan buat searching. Jadi saya cari tahu dulu kan. Tapi waktu itu saya juga mikir ini mau dibawa kemana ya jawabannya? Apakah saya harus jawab formal yang harus sama kayak yang saya sebutin tadi atau boleh guyon? Karena kan istilahnya kalau move on bener yang kayak dikata teman-teman kebanyakan ya. Kalau itu tuh konteksnya banyak yang ke percintaan, tapi nanti kok kayaknya terlalu bucin banget. Nanti kalau saya jawab tentang percintaan gitu kan, padahal move on ternyata setelah saya searching itu artinya tuh universal yang general, nggak melulu tentang cinta gitu loh. Jadi saya mikir-mikir juga waktu itu, ini masuk hubungannya mau cinta-cinta wae, coba bucin tenan kok aku kesana gitu sih kemarin waktu saya mikir mau ngomong itu. Oke, Yovita. Kalau misalnya kamu tadi bilang ya bahwa ini sebuah arti yang lebih universal, kalau misalnya itu dihubungkan dengan gereja dan move on gitu, kira-kira Yovita memikirkannya gimana ya? Kira-kira apa yang ada dalam benak Yovita? Oke, gereja dan move on. Di zaman sekarang, gereja itu menurut saya harus move on. Nggak melulu dengan tradisi yang lawas atau lama gitu ya. Kan sekarang teknologi udah canggih, media digital udah semakin banyak. Nah, gereja ini harus mau move on-nya itu berpindah ke model-model lawas, kayak cara katekese gampangnya. Yeah. Cara katekese kan kalau yang zaman lawas tuh kita ketemu, sharing, ngobrol. Nah, sekarang ini mumpung ada dunia digital, media banyak banget, itu bisa dimanfaatkan oleh gereja untuk berkatekese di dunia digital, misalkan menggunakan YouTube kayak Motivi Kosakata ini, terus menggunakan IG dengan beberapa kan ada paroki-paroki yang sudah menggunakan IG untuk berkatekese. Terus kayak misal sekarang kan karena pandemi juga ya, dulu kan misa harus datang, duduk sembahyang, baca kitab suci, baca Mada Bakti. Kalau sekarang kita bisa dari rumah pakai laptop, pakai HP, pakai gadget yang lain ya kita bisa. Tuh. Oke, kamu sendiri di Kota Baru kan sejak kecil ya, aktif, terutama selama masa pandemi ini ketika pelayanan gereja itu semakin digital ya. Kamu sendiri ikut komunitas tertentu atau ikut acara tertentu kalau di Kota Baru, kamu sendiri melihat gereja ini move on nggak sih? Kalau saya melihat ya Robo, di Kota Baru tuh udah lumayan move on. Karena kan kebetulan saya lagi ini trial and error di katekis muda. Di sana kami juga lagi ada proyek mau membahas katekesi indulgensi. Nah itu gimana caranya katekesi indulgensi ini yang menurut saya itu susah ya, katekesi indulgensi itu dikomunikasikan ke masyarakat, ke umat itu menggunakan media digital yang ada gitu. Terus misa-misa juga udah live streaming.
lalu juga yang lain udah lumayan, udah ada YouTube, udah ada podcast, di Spotify juga ada, boleh banget di follow podcastnya. Oke ya, setelah ini tak cari ya di IG Katekis Muda ya, saya tahu oknum-oknumnya. Saya ngintip-ngintip ya, meskipun tidak ikut secara langsung. Oke, teman-teman, pembicaraan saya dengan Yovita ini mengawali perbincangan kita. Kita mau meletakkan homili tidak hanya dalam sabda atau ekaristi, itu udah banyak banget ya dalam kuliah kalian, terutama katekese. Nah, kita sekarang mau menempatkannya dalam konteks yang lebih luas, yaitu dalam hidup gereja ya. Nanti tanggal 13 November saya akan homili lagi di Kota Baru. Satu kali aja ya, karena susah homili di Kota Baru ya. Ini buat saya saat untuk reconnect ya, untuk menyiapkan homili yang sebenarnya cuma berapa menit ya. Saya biasanya paling di bawah 10 menit gitu ya. Saya beberapa minggu ini intens ya, ikut misa harian, mingguan ya. Untuk dengar ya Romo-Romo Kota Baru khotbah apa ya. Sehingga nanti tanggal 13 itu saya tidak ngomong sesuatu yang melenceng banget ya. Tetapi kalau bisa melanjutkan sesuatu yang sedang dilakukan menjadi perhatiannya gereja Kota Baru ya. So jangan lupa tanggal 13 ya, jangan misa di kanal yang lain ke Kota Baru ya. Oke, sekarang terima kasih Yovita. Omongan saya dengan Yovita ini menghantar kita untuk mencoba meletakkan homili yang sudah kalian kreasikan dalam konteks gereja ya. Maka nanti saya akan coba lihat apakah homili yang sudah kalian kreasi itu sudah memperhitungkan sisi gereja atau masih banyak sisi kalian sebagai penyampai homili ya. Ya, itu enggak apa-apa juga ya. Tetapi kadang-kadang itu belum cukup ya. Khotbah yang kita siapkan dengan baik kadang-kadang hit the wrong location ya. Kita nembak tapi luput ya. Karena mungkin kita agak kurang memperhatikan konteks gereja, lokasi kita menyampaikan homili. Oke, sekarang buat kalian yang sudah siap homilinya ditampilkan, silahkan raise your hand. Ya. Homili mana yang siap untuk ditampilkan ya? Kecuali kalian lebih senang ya berdebar-debar karena saya nunjuk salah satu dari kalian ya. Oke. Gimana kalau Yovita sendiri, kamu sekarang pakai laptop atau pakai HP Yovita? Kebetulan lagi pakai HP Romo. Oke, pakai HP. Jadi agak kalau share homili kamu agak susah atau gampang? Agak susah. Oke, agak susah. Oke, Mbak Anggi. Mbak Anggi, kamu bisa share homili kamu? Saya coba dulu ya Romo ya. Oke. Soalnya wifi-nya sedikit agak bermasalah. Sebentar Romo. Oke ya. Dicoba saja, nggak apa-apa. Jangan lupa share sound ya. Biar suaranya di tempat saya, di tempat kita juga kedengaran ya. Oke, kita tunggu. Memperhitungkan konteks gereja itu penting banget, teman-teman. Jadi homili kita itu tidak isolated ya, tidak berada dalam ruang kosong ya, tetapi dalam konteks paroki tertentu, gereja tertentu. Nanti repotnya gereja-gereja tertentu itu dalam bahasanya Yovita lebih universal ya. Kayak Kota Baru itu pengunjungnya tidak sekedar dari Leduk Macanan, Gemblaan, atau tetapi bisa jadi dari luar negeri, bisa jadi dari wilayah Indonesia yang lain. Jadi itu harus kita perhitungkan ya. Untuk setiap orang yang menyampaikan homili di sana ya. Kalau sudah siap, bilang siap ya Mbak Anggi ya. Oke, sudah siap Mbak Anggi? Dicoba dulu ya Mbak ya. Oke ya, kita saksikan homilinya Mbak Anggi.
teman-teman, terutama yang pakai laptop ya, yang lebih mudah untuk share video kalian, silahkan disiapkan ya videonya. Jangan ngeklik video yang lain ya, teman-teman, agar tidak ada kehebohan di kelas ini ya. Oke, Mbak Anggi. Wah, ini Mbak Anggi berdandan, teman-teman, demi mata kuliah ini. Oke, silahkan di play, Mbak Anggi. Ya, jangan lupa share sound ya. Suaranya masuk nggak, Mo? Belum. Di bagian share itu ada share sound. Jangan lupa diklik ya. Udah masuk belum? Namaku Anggi. Sudah. Oke, jadi gimana nih? Silakan di play. Udah. Sudah. Shalom semuanya. Kenalan dulu yuk. Namaku Anggi. Oke, jadi gimana nih keadaannya sekarang? Masih pada sehat kan? Mentalnya masih aman? Masih pada percaya diri? Tapi tunggu dulu. Terlepas dari bagaimana keadaan yang dialami teman-teman, itu nggak apa-apa. Kalau kata Firsa Besari kan gini, kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Nah, jadi wajar kok. Tapi akan tidak wajar kalau kita itu terus-terusan ngerasa insecure gitu kan, tidak percaya diri, sampai lupa buat bersyukur. Nah ini nih, keadaan seperti ini yang sering kita alami, lupa buat bersyukur. Oke, pada kesempatan kali ini, saya mau mengajak teman-teman untuk melihat apa sih yang menjadi penyebab seseorang kurang percaya diri atau tidak percaya diri, atau yang sekarang kita kenal itu insecurity gitu. Saya yakin teman-teman sekarang ini pernah mengalami ketidakpercayaan diri atau keinsecurean. Gitu. Terutama soal fisik nih. Aduh, kok aku tidak tinggi gitu. Aduh, kok aku nggak glowing. Aduh, aku kok nggak cantik gitu kan. Gitu. Nah, kira-kira teman tahu nggak apa sih yang menjadi penyebabnya? Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri nih ya, saya itu terlalu menilai diri saya berdasarkan pandangan orang lain. Saya itu membanding-bandingkan diri saya gitu dengan orang lain dan berusaha memenuhi standar kecantikan yang ada di masyarakat gitu. Saya pernah nih mengalami ketidakpercayaan diri. Jadi waktu saya sampai di Jogja, ada seorang teman itu bertanya kepada saya, Anggi, kamu asalnya dari mana? Saya dari Kalimantan. Oh, katanya, teman-teman aku yang lain itu dari Kalimantan itu pada putih-putih loh, cantik-cantik katanya, kayak orang Chinese. Apa kamu ada campurannya? Nah, berawal dari sini nih, saya dulu kalau ditanya, Anggi kamu asalnya dari mana? Gitu. Saya tidak percaya diri mengatakan bahwa saya dari Kalimantan. Tapi itu dulu ya teman-teman. Sekarang enggak, saya udah percaya diri, saya dari Kalimantan. Nah, bagaimana cara kita keluar dari rasa ketidakpercayaan diri atau insecure itu? Nah, berdasarkan pengalaman saya ya, saya itu bercerita kepada orang-orang di sekitar saya. Kakak misalnya, saya cerita. Atau teman-teman yang lain bisa cerita ke orang tua, sahabat, pacar, gitu kan. Nah, selain itu juga, saya coba omong sama diri saya sendiri. Anggi, kamu unik, kamu berbeda dari yang lain. Itu dia. Nah, dari sini saya perlahan-lahan, walaupun tidak serta-merta secara instan lah, mencoba, menerima, dan pada akhirnya sekarang saya percaya sama diri saya sendiri. Gitu. Nah, kalau kita ya terus-terusan berada di dalam posisi atau keadaan ketidakpercayaan diri, insecure, kita tidak akan bisa melihat
gitu. Potensi-potensi lain yang kita miliki atau kelebihan lain yang kita miliki. Kita masih stuck di dalam keadaan ketidakpercayaan sama diri kita sendiri. Gitu, teman-teman. Nah, kalau Selena Gomez bilang kan begini dalam lagunya yang berjudul Who Say. Who say you are not perfect, katanya. Who say you are not beautiful. Gitu. Siapa yang bilang kamu tidak sempurna? Siapa yang bilang kamu tidak cantik? Gitu. Kita semua ini layak, kita semua ini cantik, teman-teman. Nah, selain itu, saya juga mau bilang bahwa lingkungan itu turut membentuk dan mendukung bagaimana kita berkembang. Gitu. Tapi di satu sisi lain, lingkungan juga menjadi penyebab utama kalau kita menjadi insecure atau ketidakpercayaan diri. Tapi semua itu bergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana cara kita untuk mencoba keluar dari situ, dari rasa ketidakpercayaan diri atau insecurity itu. Gitu, teman-teman. Nah, dalam 1 Samuel 16 ayat 7, Tuhan berfirman kepada Samuel begini. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia lebih melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, gitu. Nah, itulah kita manusia, teman-teman. Selalu melihat apa yang ada di depan mata. Selalu melihat sekali pandang saja tanpa mencoba melihat lebih jauh, gitu. Nah, saya yakin kita bisa keluar dari rasa ketidakpercayaan diri atau insecure ini. Selagi kita mau berusaha, pasti bisa, teman-teman. Nah, kalau kata Mira Anastasia dalam bukunya yang berjudul Imperfect, ubah insecure jadi bersyukur. Gitu, teman-teman. Pasti bisa. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua bisa. Pasti bisa. Semangat. Oke, terima kasih Mbak Anggi. Nah, sekarang kita tanya Mbak Anggi. Gimana Mbak Anggi melihat Mbak Anggi di YouTube? Anggi sendiri setelah lihat lagi videonya, gimana Anggi? Oh, bagus banget. Atau ada sesuatu yang ingin kamu tambahin, atau ada sesuatu yang ingin kamu kurangin? Gimana Mbak Anggi setelah melihat video kamu sendiri? Kalau menurut Anggi, dari segi waktu, Anggi merasa cukup atau kurang? Silahkan Mbak Anggi. Aduh, gimana ya, Mo? Yang pertama saya bangga sih sama diri saya sendiri, saya bisa omong gitu. Terus saya juga dilihat banyak orang patut berbangga diri sama diri sendiri, walaupun pada dasarnya mungkin nggak dipuji gitu, jadi nggak apa-apa. Selanjutnya, kalau untuk waktu cukup sih, Mo, kalau bagi diri saya sendiri gitu. Selanjutnya untuk hal yang dikurangi dan ditambah, mungkin saya kadang omongnya nggak konsisten gitu. Kadang apa yang muncul di otak tiba-tiba ya udah diomongin aja kayak gitu dong. Selanjutnya mungkin apa lagi ya? Mungkin pemilihan kita juga, Romo, mungkin lebih dibaguskan lagi seperti itu. Itu aja sih, Romo. Oke, terima kasih Anggi ya. Ada beberapa poin yang menurut saya menarik dari yang disampaikan Anggi. Homili itu terutama bahasanya lebih koloquial ya. Koloquial itu adalah bahasa percakapan, bahasa orang ngobrol ya, daripada bahasa tulisan. Bahasa tulisan itu dalam homili misalnya seperti saya sebut di atas ya. Dalam homili nggak ada ya di atas ya. Seperti saya sebut tadi ya, misalnya ya. Nah, itu bahasa-bahasa ini ya, bahasa-bahasa tulisan ya, yang kadang-kadang terbawa. Terutama kalau entah kamu mahasiswa, apalagi dosen ya, seringkali bahasanya itu tulisan banget ya, apalagi kalau udah diketik ya. Sehingga tadi Anggi melihat spontanitas itu sebagai sesuatu yang mungkin agak negatif ya. Tetapi spontanitas bisa juga sesuatu yang positif ya. Karena lalu apa ya, lebih kontekstual, misalnya kita melihat umat, lalu kita ingat sesuatu, lalu kita tambahkan ya, atau melihat umat, mungkin ada sesuatu yang kita pandang kayaknya nggak terlalu penting deh, atau nggak terlalu perlu saya omongin sekarang ya, jadi saya kurangi.
Kadang-kadang itu terjadi ya, Anggi, ketika kita di gereja, homili, begitu berhadapan dengan umat, materi yang sudah kita siapkan sangat rapi itu, kadang-kadang tetap kita kita otak-atik lagi ya. Dan itu enggak apa-apa ya. Dan yang paling penting saya kira dari Anggi adalah bahwa kamu confident ya. Kamu percaya dengan diri kamu, juga dengan kata-kata yang kamu punyai. Karena pada akhirnya ya, salah satu yang mengubah hidup orang adalah kesaksian kita ya. Tidak terutama pertama-tama apa yang kita omongkan ya. Tetapi hidup kita yang kita berikan sebagai kesaksian ya. Karena kadang-kadang antara yang kita bicarakan dengan hidup kita itu masih ada jarak ya. Maka sharing kamu tentang Anggi yang kecil, Anggi yang tidak terlalu putih ya. Itu adalah pergumulan real kamu ya. Dan kamu mengakui itu sebagai pengalaman yang kamu mengolahnya ya, sehingga kemudian mengatakan diri orang Kalimantan tetapi tidak terlalu putih itu ya enggak apa-apa ya. Mungkin akan memberikan perspektif ya bahwa Kalimantan itu beragam ya. Ada wilayah-wilayah yang barangkali memang cenderung lebih berkulit putih, ada yang lebih sawo matang dan seterusnya. Oke, nah sekarang Anggi kita pengen mendengarkan tanggapannya dari Echa. Nah, Echa setelah mendengar Mbak Anggi, kira-kira tanggapannya Echa apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan ya. Silahkan Echa. Ya baik Romo, terima kasih kesempatannya. Ya. Pertama, Anggi selamat ya. Menurut saya bagus homilinya karena isinya juga spontanitas, kemudian dan juga kayak ngomongnya juga lancar. Terus diangkat dari konteks yang diangkat dari pengalaman sendiri secara kontekstual. Kemudian dan juga akhirnya tidak hanya terfokus pada pengalaman sendiri, diri sendiri, tetapi dikaitkan juga dengan peran Injil di mana diambil dari tadi Amsal ya kalau nggak salah. Nah dikaitkan juga dengan Alkitab, jadi kayak nggak ditinggalin juga gitu sih dari aku sih. Terus itu aja sih Romo dari aku. Oke ya. Selamat. Itu dari Echa. Saya kira Echa tadi memberi garis bawah. Tidak berarti bahwa dalam homili itu tidak perlu ada referensi ya. Referensi itu penting, hanya tinggal nanti kita mengolahnya ya, seperti tadi dikatakan oleh Echa, apakah itu dari kitab suci, atau dari Meira Anastasia, atau dari Fiersa Besari, itu referensi semua ya. Dan biasanya semakin banyak referensinya, bahasanya akan lebih menyapa ya, Anggi ya, daripada kalau bahasa kita itu hanya dari satu bidang ya, misalnya dari pendidikan keagamaan Katolik ya, itu menyapanya biasanya akan lebih segmented ya. Segmented itu segmen tertentu saja. Nah, mungkin sekarang pertanyaan saya pada Anggi adalah ketika Anggi menyusun homili ini, pendengar yang Anggi bayangkan itu siapa saja? Apakah hanya teman-temanmu di student residence? Apakah teman-temanmu di kampus? Atau bahkan juga teman-teman kamu di Kalimantan sana yang kulitnya sama seperti Anggi? Atau ada yang lebih putih daripada Anggi? Sampai sejauh mana Anggi kamu membayangkan pendengar kamu? Yang pertama sih Romo, yang saya bayangkan pendengar saya itu adalah kaum muda gitu. Kaum muda intinya entah itu berasal dari Kalimantan atau dari manapun yang entah itu punya masalah sama seperti saya atau pengalaman yang sama seperti saya alami atau tidak, yang pada intinya yang saya sampaikan bahwa apa yang kamu alami nggak benar gitu, nggak harus kayak gitu. Kalau kamu bersyukur mungkin
bakal lebih lagi dari apa yang kamu dapat sekarang gitu. Kalau cuma ada di dalam situ aja, maksudnya kaum muda kan kalau dia aduh aku mikir harus cantik kah, harus bagaimana skincare dan lain sebagainya gitu. Terkadang itu yang menjadi problem bahwa kaum muda nggak mau. Bukan saya bilang semuanya, tapi terkadang seperti itu. Untuk bergerak keluar dari dirinya masih takut seperti itu. Oke, saya kira ada poin yang penting ya, Anggi, terutama kalau kita mau mengaitkan gereja yang dibayangkan oleh Paus Fransiskus itu adalah gereja yang misioner ya. Maka juga nanti kalau kita kembali ke Ekaristi luring atau nanti juga kembali ya entah ke pertemuan lingkungan yang luring, kita perlu tahu bahwa sekarang ini terutama dalam budaya digital ya yang gereja juga memeluknya, kan ada ya peradaban mimbar ya. Peradaban mimbar itu yang kita katakan ya hanya orang yang di dalam ruangan itu yang dengar. Lalu ada peradaban antena ya. Itu ketika audiovisual ya. Jadi mereka yang punya TV, yang punya radio adalah orang-orang yang bisa kita jangkau dengan pesan kita. Nah, sekarang ini terutama dengan media digital itu yang kita jangkau itu bisa sangat jauh. Nah, tantangannya adalah tidak hanya bisa sangat jauh, melainkan juga bisa sangat mendalam, ya, kena di lubuk hati masing-masing pribadi yang mendengar. Maka sekarang ini ketika kita menyampaikan homili, meskipun ya mungkin viewer kita belum banyak, tetapi bahwa itu kita buka untuk publik ya, itu berarti mungkin suatu kali ya homili kita itu akan hits audience ya. Akan kena pada audience dan mungkin menjadi lebih viral ya. Viral itu nggak harus ditonton 1 juta ya, Anggi ya. Tapi yang biasanya cuman yang nonton itu teman-teman dekat saya, sekarang ini mulai ada orang yang memberikan apresiasi, mungkin mereka memberikan komen atau memberikan like ya, atau mungkin jadi subscribe YouTube-nya Anggi ya. Itu juga sesuatu ya Anggi ya. Jadi saya sendiri ini ya dengan motivi kosakata kan kadang kan aduh kok yang nonton cuma 200 ya. Saya sendiri sih ya menempatkannya in perspektif ya. Ya Romo Andalas siapa sih yang tahu ya. Apalagi kita kan nggak pernah maksa ya, yuk tonton video saya dong gitu ya. Tapi saya sendiri lebih pengen bahwa itu lebih natural ya, sehingga yang nonton ya betul-betul orang yang tertarik pada kontennya, bukan karena kita suruh-suruh ya, tetapi sungguh-sungguh karena tersentuh oleh kontennya. Oke, terima kasih Anggi dan Echa yang sudah memberikan komentar. Sekarang saya membuka kesempatan buat kalian, siapa yang mau berbagi videonya? Ya, silahkan raise hand. Ya. Siapa yang mau berbagi videonya? Ya. Kita tunggu. Oke, sambil menunggu. Mbak Petra Halawa. Apakah kamu ada? Romo, aku pakai HP jadi nggak bisa. Oke, enggak apa-apa ya. Yuk, Mbak Petra. Ada, Romo. Ya, silahkan berbagi videonya, Mbak Petra. Aku pakai HP, Mo. Oke, bisa nggak berbagi via HP? Bisa, Petra, atau tidak bisa? Tidak, Mo. Oke, ke Suster Dewi Kartika aja kalau gitu. Aduh, aku gak percaya diri. Nggak apa-apa. Ini ada juga yang raise hand, siapa lagi ya? Oh iya tuh. Sambil Aku ya, Suster, silahkan dibagi, Suster. Aduh, saya sendiri ngerasa nggak bagus, Romo. Nggak apa-apa, kan latihan, Suster, yang paling penting.
Ya. Oke. Ya, saya akan mencari teman suster yang paling kejam dalam memberi tanggapan ya. Oke, saya minta Mbak Kristiana Lindri nanti menanggapi karyanya Suster Dewi Kartika ya. Silakan Suster dibagikan. Audionya juga jelek, jadi minta maaf ya. Tidak apa-apa. Nanti siapa tahu nanti dilirik motivi, nah, nanti kayak jadi narasumber kayak saya ya. Nggak akan, Romo. Siapa tahu ya, atau kopi manis Koptari. Nggak akan. Sudah, saya di rumah aja. Oke. Oke, silahkan. Sudah terlihat? Teman-teman yang Sudah. semoga Suaranya? video ini kalian dalam keadaan sehat. Belum, Sus. Suaranya sudah terdengar, tapi tidak terlalu keras. Apakah memang tidak terlalu keras suaranya? Kalian sendiri apa adanya dan tanpa syarat. Ya, dibesarkan, Ustaz. Maaf ya. Ya. Teman-teman yang terkasih, semoga ketika kalian menyaksikan video ini, kalian dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan yang terpenting, kalian dapat menerima diri kalian sendiri apa adanya dan tanpa syarat apapun. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada kalian. Tetapi sebelum itu, pernah nggak sih kalian merasa menyesal terhadap diri kalian sendiri? Nah, tepat 12 tahun yang lalu, ketika saya masih duduk di bangku SMA, saya memiliki banyak pengalaman yang sungguh sangat tidak mengenakan, bahkan menyakitkan. Saya sering dibully oleh teman-teman saya karena bentuk fisik saya yang tidak idealis sebagai seorang perempuan. Terlebih ketika teman-teman sering mengolok saya dengan sebutan sarang tawon karena rambut saya yang keriting, megar, dan ya sungguh sangat tidak mengenakan dipandang mata. Pengalaman-pengalaman itu membuat saya menjadi pribadi yang tertutup. Saya tidak suka bergaul dengan orang lain, terlebih dengan teman yang baru. Saya juga tidak menyukai kegiatan-kegiatan organisasi, terlebih saya juga harus mengubur dalam-dalam cita-cita saya menjadi seorang penulis. Yang saya sesali adalah kenapa dulu saya menutup diri saya untuk terlibat di dalam banyak kegiatan. Saya menutup diri saya untuk mengembangkan potensi-potensi yang sudah Tuhan anugerahkan kepada saya. Sekarang jika saya mengingat kembali masa-masa itu, saya tidak menyalahkan teman-teman saya juga tidak membenci mereka. Yang saya sesali adalah saya mengabaikan kesempatan-kesempatan yang terbuka sangat lebar, di mana seharusnya saya bisa mengembangkan diri saya, mengembangkan potensi saya untuk menulis. Sekarang setelah 12 tahun pengalaman itu berlalu, saat ini saya menyadari bahwa obat dari insecure itu pertama-tama bukan dengan diterima oleh orang lain ataupun diakui keberadaan kita oleh orang lain, tetapi bagaimana saya memandang diri saya sebagai pribadi yang berharga, pribadi yang utuh, pribadi yang dicintai Tuhan. Pengalaman ini mengajak saya untuk selalu bersyukur atas apa yang saya sudah miliki. Maka dari itu, teman-teman yang terkasih, saya akan mengajak kalian untuk menyaksikan sebuah film pendek. Ini menjadi refleksi bagi saya untuk selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Andai aku punya motor seperti dia,
pasti tidak akan mogok lagi. Jika aku bisa beli motor, aku tak perlu mengayuh sepeda. Aku ingin sepeda. Aku lelah selalu berjalan kaki. Sejak tragedi itu, kehidupanku berubah. Kini, aku hidup sebatang kara dan hanya memiliki sebuah tongkat kayu yang setia menemaniku berjalan. Berjalan, melewati kerasnya kehidupan. Nah, teman-teman, setelah kita melihat film pendek tadi, saya berharap ini juga bisa menjadi motivasi untuk kita semua untuk lebih dapat bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Saya ingat kutipan ayat kitab suci dari Injil Yohanes bab 2 tentang perjamuan nikah di Kana. Hal yang sangat menyentuh bagi saya adalah ketika Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Di situ saya diajak dan diundang untuk menyerahkan semua ketakutan, kecemasan, insecurity saya, dan juga segala macam yang membuat saya tidak bisa berkembang, untuk dipersembahkan kepada Yesus dan diubah menjadi anggur yang lezat yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Semoga kita selalu diberi kemampuan untuk bisa bersyukur, dan bersyukur. Shalom. Oke, gimana Suster Dewi Kartika melihat videonya Dewi Kartika? Melihat kelas balik gimana Suster? Sudah ada tanda love dari Maksima Anggi. Thank you Anggi. Dan Angela Yovita ya. Ada yang Suster apa ya? Aduh, kayaknya harusnya saya gini tadi ya videonya. Atau gimana Suster? Sudah sangat pede, ini udah bagus banget ya. Dewi Kartika ya. Gimana Suster melihat lagi video ini? Iya, bukan mau sombong, maksudnya kalau saya ya saya menyesali ini Romo. Karena memang waktu itu banyak banget dengan tugas-tugas yang lain, jadi nggak 100% gitu untuk menyiapkan ini begitu kan, padahal Romo sebenarnya udah kasih waktu yang panjang lah begitu. Saya sempat kesel karena sebenarnya saya sudah buat yang lebih baik menurut saya dari ini, tetapi karena laptop saya bermasalah lalu akhirnya nggak bisa saya saya akses dan nggak bisa saya kirimkan, dan dalam waktu yang singkat saya harus membuat itu dengan seadanya menurut saya seperti itu. Jadi saya ngerasa masih nggak puas dengan diri saya gitu, karena sebenarnya bisa memberikan yang jauh lebih baik daripada itu begitu. Soal isi ya itu tergantung penilaian dari orang lain, tetapi kalau dilihat dari saya itu pengalaman pribadi begitu, yang saya bersyukur saya bisa lepas bebas membagikannya begitu. Soal apakah itu menyentuh, mengena buat orang lain, yaitu pribadi lepas pribadi begitu. Itu sih ya, memang belum maksimal, saya minta maaf Romo, dan terima kasih appreciate-nya dari teman-teman. Oke, dalam media sosial ya, terutama itu ada prinsip likability. Makanya di media sosial itu nggak ada kolom ini ya, dislike ya, kecuali di YouTube ya. Hampir semuanya adalah likes. Nah, yang penting adalah ini ya, seperti dikatakan oleh Fiersa Besari juga, oleh Mbak Anggi yang tadi juga disebut ya. Bahkan sebuah karya masterpiece itu punya pengkritik dan pembencinya. Maka saya kira sikap kita bisa mengapresiasi ya karya yang kita lakukan, yang kita buat ya. Ketika kita kumpulkan adalah sebuah masterpiece, nanti kita buat lagi itu adalah masterpiece yang lain ya.
Dan itu seringkali butuh waktu yang agak panjang ya, sampai akhirnya kita senantiasa growing ya. Saya banyak belajar dari Mas Angga Dwi Mas Sasongko ya, yang banyak buat film dan dia merasa misalnya nanti kita cerita tentang hari ini itu adalah salah satu pencapaian ya setelah trial and error dengan film-film sebelumnya ya, dan dia merasa konten ya dengan itu. Nah, sekarang kita ingin mendengarkan Mbak Kristiana Lindri ya. Siapkan hatimu, Suster Dewi Kartika. Ya, kita tidak pengen komentar yang template ya. Komentar yang template, bagus banget Suster, nggak ada masukan apapun, itu template banget ya. Itu bukan tempatnya di sini ya, kita memberikan komentar seperti atau yang terlalu klise ya. Kita pengen tanggapan yang personal. Mbak Kristiana Lindri, silahkan menghajar atau memuji Suster Dewi Kartika, saya persilahkan. Baik Romo, pertama-tama saya mengucapkan profesiat atas video yang telah dibuat Suster Dewi Kartika karena menurut saya bagus, cuman ada ini Romo, kendala di audionya. Jadi waktu Suster berbicara bertabrakan sama suaranya itu Romo, suara musiknya. Jadi suaranya Suster kurang keras menurut saya. Pemilihan suara musiknya yang itu tuh agak kurang balance dengan suaranya Suster. Jadi saya terfokusnya ke musiknya malahan. Jadi suaranya awalnya tadi kurang saya kurang dengar, jadi harus saya tonton. Terus videonya tadi yang Suster inspirasinya tadi mungkin menurut saya kurang sama dengan homilinya Suster yang tentang insecure pada penampilan mungkin yang biasa, yang mungkin bisa menunjukkan kayak perempuan kan banyak kayak yang kemarin filmnya yang Suster yang Romo berikan itu yang tentang gendut itu loh Romo. Oh, iya. Nah itu mungkin bisa lebih sinkron dengan homilnya Suster karena itu kan sangat mengena. Kalau saya perempuan tuh ini toh contohnya, tapi kalau tadi itu agak kurang. Tapi overall bagus sih Romo. Menurut saya sudah dengan bacaan kitab sucinya juga sudah nyambung begitu Romo. Kalau saya seperti itu tanggapannya. Oke, Mbak Lindri, makasih ya. Menurut saya ini tanggapan yang menarik. Yang ingin saya garis bawahi adalah kemampuan kita untuk menenun pesan ya. Kita ini tidak hanya penenun kain tetapi penenun kata ya. Dan mungkin perlu rapat ya. Jadi setiap kata itu kita perhitungkan karena nanti akan menjalin sebuah pesan ya. Dan mungkin tadi yang Lindri agak kesulitan ya melihat beberapa bagian yang jahitannya kurang rapi ya. Terjahit ya tetapi kurang rapi, dan ini biasa banget Suster ya, jangan down ya. Waduh, ini karya pertama dan terakhirku ya. Saya selalu mencoba punya waktu itu ya. Saya biasanya kalau tugas homili terutama di Kota Baru ya, saya berusaha untuk tidak segera pulang setelah homili saya selesai ya. Karena itu godaan paling besar setiap penghomili ya. Tidak mau dikomentari apalagi yang jelek dari umat ya. Saya akan berusaha stay di sakristi karena seringkali loh setelah misa itu umat nyari romonya ya. Entah memberikan masukan ya, atau mungkin mengapresiasi sesuatu yang mungkin kayaknya saya awalnya ngomong tema itu kayaknya bukan bagian itu deh jagoannya ya. Semacam karutrufnya itu nggak di situ, tapi umat
ketika mendengar, wah bagian itu bagus banget ya Romo. Padahal mungkin itu tidak jadi bagian yang kita andalkan ya dalam homili ya. Maka ini penting banget ya, ada momen di mana kalau Pas Fransiskus kan omongnya ini ya, homili ini adalah alat ukur yang paling baik kedekatan atau intimitas kita dengan umat. Maka homili-homili yang barangkali terlalu template ya, kadang-kadang itu kurang menyentuh ya. Nah, mungkin kita tanya ya. Saya tadi juga pertanyaannya hampir mirip dengan Lindri. Suster, wah keren sekali ya selera musiknya ya, terutama lagu-lagu awal yang paling awal ya. Wah ini Suster Dewi Kartika ini milenial banget ya. Nah, Suster sendiri ada pertanggungjawaban di situ mengapa musik tertentu yang Suster pilih ya? Apakah ini nyari di YouTube ya, ketemunya seperti itu, atau Suster sendiri menjalin ya lagu-lagu itu? Silakan Suster. Ya, Romo, terima kasih. Sebelumnya terima kasih sama Lindri ya untuk masukannya yang sangat mengembangkan. Saya sebagai pribadi itu saya suka kalau dikritik begitu, karena menurut saya kritikan itu, apalagi kritikan yang sehat dan membangun itu pasti punya positif lah buat saya begitu. Saya juga bukan orang yang tertutup dan nggak mau dikritik gitu. Buat saya itu orang yang sulit atau tidak mau dikritik ya orang yang sulit berkembang nanti ya. Nah ya tadi di awal saya sudah bilang bahwa video saya itu menurut saya nggak bagus, nggak layak tayang sebenarnya begitu ya. Karena saya sudah prediksi pasti bagian-bagian yang saya pikir nanti akan dikritisi dan itu benar begitu ya, soal sound juga. Saya tidak ingin membela diri, memang sangat sangat mepet kemarin untuk waktu uploadnya, bahkan sampai terlambat 5 menit saya. Saya minta maaf Romo, trouble. Nah tetapi memang saya pertama saya sadar suara back sound-nya lebih keras daripada suara saya begitu. Itu ketika sudah diupload, ketika di handphone saya pakai salah satu aplikasi begitu, Filmora. Yang ini saya lupa ini Capcut atau Cap. Ya, yang tadi muncul. Ya, tadi yang terakhir itu. Nah, memang saya pikir kalau hanya suara saya saja itu akan monoton dan akan membosankan gitu, karena saya sadar diri bahwa suara saya itu ada candu buat orang ngantuk Romo. Nah, jadi saya pikir salah satu alternatifnya dan juga di situ di aplikasi itu udah disediakan ada banyak musik gitu untuk back sound-nya yaitu saya gunakan begitu. Ya sebenarnya untuk pilihan lagunya sendiri saya menyesuaikan dengan tadinya gitu, menyesuaikan dengan bagian-bagian cerita saya begitu. Jadi bagian-bagian salam pembuka yang masih meriah-meriah itu ya saya ingin menampilkan sesuatu yang meriah juga gitu untuk mendukung suasana gitu, lalu masuk ke dalam refleksi pengalaman pribadi diantar dengan yang lebih lembut, lebih mellow gitu untuk masuk gitu. Itu tujuan awalnya begitu. Kalau akhirnya kenyataannya tidak sesuai ekspektasi ya saya minta maaf juga gitu ya. Itu menurut saya itu akan sangat membantu karena saya pribadi juga terbantu untuk itu gitu. Nah yang itu pertanggungjawaban saya, lalu saya juga minta maaf bahwa saya masih harus banyak belajar tentang ekonomi kata begitu, apa yang efektif, apa yang juga bisa mempengaruhi orang lain gitu. Nah lalu saya punya satu kendala juga, saya tipe orang yang sebenarnya menghindari mengkhotbai gitu. Jadi unsur mengkhotbai orang saya paling anti gitu, karena saya juga nggak terlalu suka gitu orang lain buat sama saya seperti itu, dan saya juga nggak punya rasa kepercayaan diri yang besar untuk mengkhotbai orang gitu. Nah saya lebih senang itu menginspirasi aja begitu. Jadi apa yang saya coba tawarkan lebih pada saya berharap orang gini ya, gitu ya, ke saya jadi ada unsur terinspirasi tetapi tidak dipaksa begitu. Nah lalu untuk filmnya sendiri memang saya kesulitan untuk mencari dan saya nggak kepikiran kalau Romo sudah pernah tayangkan gitu. Jadi saya karena temanya bersyukur, jadi saya pikir video apapun intinya yang penting bersyukur gitu. Jadi ya memang terima kasih Lindri, kalau saya memperhatikan masukannya Lindri pasti
videonya jauh lebih baik dari yang saya sudah buat. Itu dari saya, terima kasih. Oke, mumpung Fernandes kameranya on, nanti kamu omong juga ya, Fernandes. Saya ingin memberikan beberapa catatan sebelum lupa ya, Fernandes, karena faktor U itu ya. Ini apa? Seringkali ya, Suster, ada banyak materi ya yang related dengan homili kita. Dan kalau kita cari di YouTube aja itu biasanya ada banyak kandidat ya, Suster, kita menggunakan yang mana gitu ya. Nah, dan kita taunya itu related banget, cukup related, ya, agak related, itu ya ketika kita sudah menyampaikan ya. Jadi kita kadang-kadang, karena saya kebetulan juga ini ya, teman-teman mendesain pendidikan agama untuk universitas itu apa ya? Saya punya waktu ya setiap semester itu misalnya memilih medianya cocok enggak, kayak it doesn't work ya. Misalnya saya menggunakan Agnes Monica ya. Ternyata teman-teman PGSD itu banyak yang nggak senang Agnes Monica ya. Karena pokoknya dipandang lebay, over banget gitu ya. Padahal buat saya bagus banget ya. Maka semester berikutnya saya mungkin kesaksiannya Agnes Monica masih saya pakai, tapi mungkin lagunya yang mungkin dipandang sebagian yang mengekspos tubuhnya lebih terbuka begitu, ya udah saya kalahkan ya, saya ganti yang lain ya. Misalnya pakai mau di Ayunda, ternyata banyak yang lebih senang ya. Jadi ini juga trial and error ya, Suster ya, memilih materi yang kira-kira ngena itu ternyata ya gampang-gampang susah ya. Dan itu berarti kita perlu memperhitungkan umat kita ya. Tadi misalnya ini saya mungkin ini ya, salah satu kekuatannya Suster adalah Suster berusaha misalnya meraih audiens lebih banyak ya, ini dengan bahasa Indonesia. Di kata-katanya ya, juga di bagian narasi yang mengambil dari film itu ya. Itu bahasa Indonesia itu bisa potensial meraih banyak audiens ya. Dibandingkan mungkin dengan kecenderungan saya ya, kalau di kelas-kelas kalian kan saya sering pakai yang bahasa Inggris atau meskipun animasi ya, kadang-kadang tidak pakai kata-kata begitu ya. Lalu yang kedua adalah bahasa yang Suster pilih menurut saya sudah baik ya, dalam arti bahasa yang nanti dalam general ini ya, direktori untuk katekismus untuk katekese ya 2020 itu adalah bahasa yang lebih naratif. Bahasa naratif itu agak kita bedakan dengan bahasa yang lebih argumentatif ya. Kalau bahasa argumentatif itu kita meyakinkan orang dengan argumen-argumen. Kalau narasi itu meyakinkan orang dengan persuasi. Jadi meyakinkan dengan kesaksian pengalaman itu ya. Dan ini bahasa naratif biasanya lebih dimenangkan dalam homili daripada bahasa yang lebih akademik, argumentatif ya. Saya itu dulu ya. Sebelum Fernandes pergi ya, karena kelamaan nunggu ya. Yuk, Fernandes. Silahkan di-unmute ya. Iya, Romo. Oke, silahkan. Gimana nih mendengarkan homilinya Suster? Suster tadi udah bilang, aduh maaf banget ya laptopnya meletre ya, mabuk. Karena dipakai untuk nulis paper ya. Waktunya pendek, terus mungkin ini juga seringkali kita alami ya, Suster ya. Yang di HP tidak masalah, ketika kita tampilkan di ruang yang lain, misalnya backsound-nya ternyata keras banget ya. Itu kadang-kadang di media yang lain tidak terlalu kentara ya, mungkin masih kelihatan suara Suster lebih kuat ya. Ternyata nanti itu kadang-kadang perlu kita cek ya. Dan sekarang ini ada fasilitas untuk meminimalisir background misalnya ya. Ini nanti soal teknik. Silahkan Fernandes. Iya, bagi saya untuk video dari Suster Dewi sudah hampir sama seperti Lindri, tapi saya hanya ingin menyampaikan saja, Suster,
jika suara suster kurang terdengar, mungkin bisa menyarankan saya menyarankan untuk memakai headset. Jadi meminimalisir suara tidak terdengar begitu. Jadi bisa lebih terdengar lebih keras, dan nanti untuk proses pengeditan juga suster bisa memberikan instrumen untuk video yang telah dibuat itu bisa dikecilkan volumenya begitu. Kalau dari saya untuk menyarankan tadi permasalahan yang disebutkan. Oke, terima kasih Fernandes ya. Ini soal proses editing. Nanti mudah-mudahan ya dengan Romo Murti ya menjadi bagian dari Sanata Dharma. Mudah-mudahan nanti juga punya tempat ya di Pendikat juga bisa memberikan sisi yang lain ya, dari scripting, nulis naskah, kan salah satu kekuatannya di situ ya. Juga dengan teknik pengambilan gambar ya, agar nanti kita tidak seperti mimbar agama Katolik yang di TVRI itu ya. Kameranya statis ya. Kayak dipasang terus mas-masnya yang kamera itu merokok-merokok di luar gitu ya. Pokoknya gitu terus ya, hanya dari satu sudut ya. Oke, terima kasih Fernandes. Nah, teman-teman, area yang kita perlu improve ya adalah menyertakan terutama konteks gereja. Saya kira yang sudah kalian coba dengan 2 video tadi adalah konteks kitab sucinya saya kira sudah masuk. Nah, konteks gerejanya ya saya kira yang lebih perlu kita tambah ya. Nah, ini nanti akan banyak tergantung pada memang referensi kalian ya terhadap dokumen-dokumen gereja misalnya. Tidak harus dikutip ya dari Gaudium et Spes artikel begini dalam homili ya, tidak perlu ya. Tetapi seringkali lebih isi pokoknya apa ya. Misalnya tadi tentang tema insecurity ya. Misalnya kan Beato Carlo Acutis banyak disebut ya, misalnya bahwa kita itu lahir orisinal, tetapi sebagian besar dari kita itu meninggal jadi fotokopian. Nah, ini kan sesuatu yang satu kalimat aja ya, tetapi itu adalah salah satu dokumen yang diangkat ya, terutama oleh Paus Fransiskus ya, tentang orisinalitas orang muda ya. Menjadi orisinal itu berarti nggak jadi fotokopian ya. Dan bahasa fotokopi sama orisinal itu kan dekat banget ya sama orang muda yang senang fotokopi ya. Tidak hanya senang fotokopi materi, teks, tetapi juga memfotokopi figur orang lain ya, sehingga kehilangan diri kita ya. Nah, minggu depan kita sudah mulai bicara ya. Kita akan lebih aware ya dengan konteks gereja yang saya merasa perlu lebih kita perhitungkan di dalam pewartaan kita ya, sehingga nanti nyambung ya. Dan biasanya dokumen gereja ini akan menjadi referensi buat paroki ya, buat institusi pastoral di mana kita akan bekerja ya, di lingkungan ya, di wilayah, mungkin juga pada level keuskupan ya, sehingga nanti mengaitnya dengan konteks gereja itu akan lebih terasa di dalam. Nah, karena kita udah lama banget ya, ternyata 2 homili aja kita butuh waktu 1 jam ya untuk bahas. Kita akan lanjut minggu depan ya, teman-teman. Saya masih akan memberikan kesempatan buat kalian untuk berbagi homili kalian, sekaligus saya akan menambah terutama dari konteks gereja ya. Sebelum nanti dinamika kita selanjutnya adalah menyiapkan homili-homili atau renungan-renungan yang terkait dengan kalender liturgi ya. Ini berarti kita agak dipaksa ya, tidak boleh homili sembarangan, tetapi selalu dalam penanggalan liturgi ya. Itu akan menjadi dinamika kita selanjutnya. Oke, rekan-rekan, terima kasih kepada Anggi, kepada Suster Dewi yang sudah berani berbagi ya. Nah, ini perlu kita apresiasi. Di tempat kita dikritik itu biasanya pada nggak mau ya, dan kalian berdua berani untuk berbagi, dan juga Lindri, Fernandes, Eca yang sudah memberikan tanggapan, juga Yovita, kita mengapresiasi ya, karena hanya dengan begini ya kita itu maju ya.
Maka saya tidak ingin karya kalian itu hanya saya lihat, tetapi juga dilihat teman lain ya. Karena ini akan menjadi pembelajaran bersama ya. Oke, rekan-rekan, kita akhiri pertemuan kita sore hari ini. Minggu depan kita masih akan bicara tentang konteks gereja yang mengalami pertobatan, pembaruan, dan ini akan menjadi konteks luas ya ketika kita menyusun. Maka silahkan kalian membaca beberapa dokumen yang sudah saya tawarkan, dan mungkin nanti kalau saya bisa menemukan dokumen lain akan saya bagikan kepada kalian. Terima kasih semuanya dan sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Romo, terima kasih teman-teman. Terima kasih Romo. Ya, Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo dan teman-teman. Terima kasih Romo. Ya.